nih. Oke. Pasti pada bingung kan? Ini orang ngapain sih? Terus dia ini siapa sih? Kok belum pernah lihat? Ya iyalah, secara ini juga baru video perdana. Dan juga, yes, mau belajar-belajar buat YouTube nih. Tapi, kata orang, tak kenal maka tak sayang. Oh ya udah deh, ini karena lagi pandemi, makanya pakai masker. Nah, sekarang karena di sini juga sendiri, di studionya, ya udah deh, kita buka dulu maskernya ya. Biar off dong. Halo semuanya, warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Oki Andri Wiharyadi. Kalian bisa panggil aku Oki. Nah, tapi aku boleh ya panggil kalian dengan gengs. Terusnya aku ingin panggil kalian dengan gengs karena supaya kita itu lebih akrab aja gitu kan, dan kita nyatu gitu loh. Ya udah, di video perdana aku ini aku bakalan ngasih pengalaman yang seru banget. Terus juga ngasih pengalaman aku gimana sih caranya aku bisa nabung dan bisa beliin itu pakai pendapatan sendiri. So, ikutin video ini. You gengs. Hai gengs, balik lagi masih sama aku Oki Andri. Ini udah jam berapa nih? Kalau sekarang di sini udah malam, tapi nggak tahu kalian nontonnya jam berapa ya kan? Ya udah deh, daripada pada gagalauan atau juga ya kan nonton videonya, ngopi dulu kita. Gengs, yowes. Nah, sekarang ini konten aku itu yang perdana, aku mau ngasih tahu gimana sih caranya buat save income-nya geng semua yang kalian dapetin per bulannya, atau juga ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, ini sesuai dengan pengalaman. Nah, aku itu mulainya dari nol banget, dari nggak ngerti sekali nabung, dan dari pengeluaran yang tiap bulan itu aku pakai terus, dan akhirnya aku cuma dapat apa? Nggak ada. Ya, ketika aku udah mulai sadar, kayak, kok tiap bulan kayaknya uangnya habis gitu aja ya? Kemana nih? Gimana mau ngapainin doi? Gimana mau beliin mama ini itu? Atau gimana mau nabung? Banyak banget tau gak sih, hantu dimakan setan. Oke, jadi kayak gini, pernah gak sih kalian itu mikir uang yang kalian dapetin, entah itu dari gaji, entah atau dari tambahan-tambahan lainnya, kayak misalkan kalian ada job-job ya mungkin jadi MC, host, atau apalah itu, freelance di luar sana kan sekarang banyak banget. Yowes, kalau gitu langsung aja nih, gimana caranya aku biar bisa nabung dan biar aku tuh bisa beliin itu apa ya aku. Hai gengs, sekarang aku udah nyiapin, ini adalah list yang bakalan kita buat tuh di sini. Nanti bakalan aku rinci lagi agenda aku yang udah aku siapin ini. Tapi sebelumnya kita siapin dulu, kalau orang tuh tim berperang pasti harus ada amunisinya ya kan gengs. Ini nggak apa-apa kan cuma nampak bibir. Yaudah, kita siapin dulu amunisinya gengs. Ya, sini dia amunisi kita gengs. Pertama-tama itu yang harus kita buat adalah gimana caranya kita mengatur uang dan juga bisa menabung setiap bulannya dari yang kita dapatkan. Oke. Nah, poin yang pertama itu adalah, oke, kita mulai dari ngebuat judulnya cara menabung. Tuh, dikasihkan sama stabilonya supaya gengs lebih kayak gimana gitu ya kan. Yuk, kita lanjut ke tahap selanjutnya adalah kalian harus bisa, biasanya sih aku itu ngebuat anggaran bulanan atau monthly budget overview. Nah, di situ tuh kita bisa cantumin income kita per bulannya berapa gitu kan. Contohnya aja income per bulannya itu kelihatan kan ya. Nah, kita letakin di sini 3 juta deh. Kita letakin di sini 3 juta rupiah. Nah, ini buat yang gajinya sama gitu kan. Udah tinggal ngikutin aja nanti langkah-langkahnya kalau mau sih. Terus setelah kita tulis pendapatan kita bersih per bulannya ini, lalu kita buat di sini. Kita itu bisa nyisihin berapa gengs per bulannya untuk di saving dari gaji lo ya, berapa persennya. Misalnya kita itu punya target untuk nabung sebesar 500 ribu rupiah per bulan fix gitu. Nah, ini dalam rupiah lo ya. Tuh, jadi kita udah punya target nih. Kita pokoknya harus nabung 500 ribu rupiah dari gaji. Nah, gitu. Lalu, selanjutnya adalah geng harus buat dulu fix expensive. Nah, ini kita harus
benar-benar tulis apa aja sih yang jadi pengeluaran kita per bulannya gitu kan. Ya udah, kita buat dulu nih. Misalnya, satu, aku itu per bulan butuh transportasi. Tuh, transportasinya aku berapa ya kan? Aku kaliin aja deh, karena aku pakai motor nih. Jadi 50.000 itu seminggu dikali 4 minggu. Jadinya 50 kali 4 sama dengan 200.000 rupiah. Oke. Nah, lalu kita buat lagi apa aja nih rinciannya untuk makan, catering. Karena ibu aku juga punya catering, jadi aku makannya pakai catering ibu aku sendiri lah. Tapi tetap bantu-bantu orang tua, geng. Ya udah, aku buat aja di sini. Sekali aku itu kan kerjanya Senin sampai Jumat kan ya. Sabtu, Minggu itu bisa makan di rumah gratis. Kalau 5 hari itu dikali 18 kali 5 90.000 dikali 4, geng. Nah, berapa tuh? Ayo yang pandai jago ngitung. Oke, jadi ini 90.000 kali 4 sama dengan per bulannya itu aku harus ngeluarin makan 360.000. Ini yang pasti-pasti aja ya, geng, karena juga aku kan orangnya nggak jajanan nih, ceritanya sih. Itu nanti beda lagi rinciannya. Nah, yang pokok-pokoknya kan udah tuh, transportasi, makan catering. Jadi, sekarang kita buat lagi untuk extra expenses, atau juga kita buat apa sih ekstranya itu. Nah, di sini baru masukin deh buat kalian semua yang doyan ngopi kan, apalagi kalau jajan-jajanan di luar kayak gitu. Ya udah, kita buat aja budget untuk ngopi. Nah, paling nggak dalam seminggu itu kita buat sekali deh ya. Jadi kita buat aja seminggu itu 50.000. Lumayan sih nih, dikali 4 sama dengan 200.000, geng. Tuh, terus juga aku buat di sini adalah untuk skincare. Tuh, cowok juga butuh skincare, geng. Slow-slow aja. Nah, ini aku nggak targetin berapa, karena aku juga kadang beli sebulan itu ada yang satu botol baru habisnya 2 bulan kayak gitu kan, jadi bisa hemat. Nah, ini aku buat aja 100.000 ya, geng. 150.000 deh, biar cari aman. Oke, ini per bulan lo ya. Nah, sesudah itu kita tambahin deh fixed expenses ditambah dengan extra expenses. Jumlahnya ada berapa, geng? Bentar ya. Oke, setelah aku tambah-tambah ini, geng, jadi udah didapat itu per bulannya aku ngeluarin budget 910.000 rupiah. Tuh, berarti kan tadi target aku 500.000. Gaji per bulan aku, kan income kita 3 juta rupiah tuh. Kita kurangi dengan 910.000 rupiah, aku masih punya uang 2.090.000 rupiah. Nah, itu kita mau masukin kemana lagi? Yuk, kita rinci lagi ya, geng. Nah, selanjutnya itu kita buat lagi nih budget tambahan. Jadi tiap bulannya itu kita harus nyisihin sedikit pendapatan kita untuk ngasih ke orang yang membutuhkan. Nah, jadi di sini aku tulis nitip infak itu 50.000 rupiah. Terus, karena ini kewajiban kita banget ngasih ortu, alhamdulillah bisa ngasih 500.000 per bulannya. Oke, sekarang kita buat yuk satu lagi budget tracker, geng. Kita tuh harus buat 2 tabel pengeluaran kita. Terus juga kita harus misahin nih uang-uang yang tadi yang udah kita budget-budgetin supaya kita tahu, wah ini yang mana nih harus di saving, yang mana yang harus kita pakai. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau buat budget tracker ya. Bukan sejenis oats, bukan juga makanan-makanan ringan ini. Tapi ini rinciannya kalian semua yang pengen uangnya itu bisa ditabung. Oke, kita buat dulu tabelnya. Nah, kita buat 2 tabel pengeluaran kayak gini. Mulai dari tadi, pengeluaran kita dimulai dari fixed expenses, dan juga extra expenses. Tuh. Kita pindahin deh yang tadi kita buat di rincian ke dalam tabel ini. Oke, kita pisahin. Habis itu uangnya per amplop ya, geng. Yuk. Oke, jadi setelah kita buat 2 tabel ini, gengs, tuh kita kan udah isi tuh sesuai dengan yang tadi kita udah rinci, gitu kan? Kita udah buat apa aja pengeluaran kita, mulai dari yang benar-benar wajib banget kita keluarin dan juga ekstranya. Nah, di sini ada transportasi, makan catering aku, nasi ortu, dan ditotal-totalin, jadinya 1.060.000 rupiah. Ups. Terus untuk ekstranya itu buat ngopi, ya wajar lah ya. Kalau misalnya kita itu butuh ngopi, kalau nggak asem, ya. Yeah. Skincare juga. Terus ini tadi tuh untuk sedekah. Nah, totalnya 400.000 rupiah. 2 ini kita tambahin, gengs. Berarti kan 1.460.000 rupiah dong. Nah, kita tulis lagi income kita tadi berapa sih per bulannya yang bersih? 3 juta rupiah toh. Nah, kita kurangin dengan pengeluaran-pengeluaran kita per bulannya. Oke, ini sekarang kita mau totalin ya. Berapa sih totalnya untuk per bulan itu yang bisa kita saving? Tuh, mulai kita kurangin aja. Sorry. Iya bener. Yes. Oke, kita coba ulang lagi ya. Maklum, matematikanya nggak tahu deh. Paling tinggi 7 kayaknya nilainya. Bercanda Zian. Yowes, ini 0, 0, 0. Ini kan 10 kurang 6 itu 4. Jadinya, sini kita udah ambil 9 kurang 4, 5.
2 kurang 1, 2 kurang 1, 1, 1540. Nah, jadi yang kita bisa sisain per bulannya itu ada Rp1.540.000. Padahal tadi kita targetnya itu per bulan nabung Rp500.000. Tuh, keren banget nggak sih kalau misalnya kita buat table kayak gini? Nah, Oki pengen nantangin kalian nih untuk misahin uang-uangnya nih tadi per amplop. Nah, sekarang udah ada mukanya lagi. Jadi gimana tadi setelah kita buat rinciannya, ya kan, pengeluarannya itu apa? Terus udah dibuat 2 tabelnya ini, sekaligus kita udah buat berapa pendapatan kita dan juga pengeluaran bersihnya setiap bulan. Ini masih ada sisa-sisanya loh. Dan surely pasti kalian itu belanja ada kembaliannya. Nah, kayak yang Oki bilang tadi, Oki pingin kalian masukin yang udah dibudgetin ini ke dalam envelope. Di sini Oki udah siap-siapin envelope-nya, ada saving, nampak ya, ada infak sesuai dengan udah dirinci sini tadi. Ada ini juga, terus ada ngopi, dan ada buat makan catering sama transportasi. Nah ini semua kalian masukin deh uangnya tadi itu. Jamin dan percaya kalau gengs udah ngelakuin ini pasti bakalan lebih terinci lagi. Emang sih kita punya rekening di bank dan udah mudah banget kan. Tapi sebenarnya kita tuh ngerasa kayak misalkan nih, contohnya aku aja deh dulu. 1 tahun pertama kerja itu aku nggak bisa nabung sama sekali karena aku ngerasa uang di tabungan aku itu ada. Jadi aku tinggal main debit, tinggal main transfer karena mudah banget. Nah kalau misalnya kita udah buat saving income kayak tadi, pasti kita udah yang kayak ngebudget itu kita udah ngerti banget. Wah ini yang segini nggak usah diganggu-gugat lagi nih. Jadi bisa aku jadiin tabungan untuk tabungan beku, terus juga bisa kita jadiin deposito kalau udah cukup, ya kan? Nah kayak tadi aku bilang, aku juga nyiapin jar kayak gini buat letakin sisa-sisa pendapatan yang ada. Contohnya kayak gini nih. Tuh, jadi udah, nanti lama-lama ini juga bakal penuh sendiri, geng. Tuh, cakep banget gak sih? Sama tips satu lagi buat kalian semua yang aku lakuin ya. Aku itu orangnya selalu suka banget ngumpulin struk-struk belanjaan yang udah aku belanjain. Nah, tuh kayak gini contohnya. Ups, di sini ada nomor-nomor kartu karena itu dia tadi aku suka belanjanya pakai debit, tapi ini setelah yang udah aku rinci benar-benar ya. Nah, kenapa aku nyimpen ini? Karena nanti tiap bulannya bakalan aku cross check kembali pengeluaran aku itu bener nggak sih segini gitu. Ya, kayak gitu sih untuk pengalaman pribadi aku juga. Dan kalau aku lagi rajin banget, itu aku buat di table rincian kayak gini, geng. Wow, bagus. Ya udah, gimana? Kalau misalnya langkah-langkah yang aku gunain itu menarik buat kalian semua, lakuin aja. Dan yes, aku yakin dan percaya kalian bakal jadi terbiasa dan bisa nabung. Terus juga bakalan kayak proud of yourself banget gitu. Aku juga awalnya ngerasa gak yakin, tapi karena itu aku bisa beli apa aja yang aku mau, insya Allah. Well, dari tadi kalian ngeliatin buku di belakang ini, aku juga belajar dari sini untuk jadi sukses sih sebenarnya di dalam dunia kerja. Gimana kalau misalnya kita bakalan bahas di next video? Wow, ya udah deh kalau gitu. Gengs, terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton tips cara menabung dari aku. Geng, terima kasih banget buat kalian yang udah nontonin video perdana aku soal cara menabung supaya bisa dapat saving income tiap bulannya. Wow, dukung terus ya channel YouTube aku ini, Oki Henry. Jangan lupa buat di like, subscribe, dan kalau bisa sih rajin banget untuk di-share sama di komen supaya aku juga tambah rajin buat ngupload video lanjutannya. Ya udah deh kalau gitu, aku mau pamit dulu, mau lanjut ngopi lagi. Buat kalian semua, jangan lupa untuk menabung karena menabung pangkal kaya, gengs. Ngopi dulu. Bye-bye.